Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran fisika untuk kelas 10 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai momentum dan impuls. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Sebelumnya kita akan menganalisis fenomena sehari-hari. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang berolahraga judo atau taekwondo yang di bawahnya menggunakan matras? Kira-kira apa dari fungsi matras tersebut? Kenapa harus menggunakan matras? Tentu alasannya untuk mencegah adanya cedera akibat benturan karena terjatuh pada lantai. Karena dengan adanya matras menjadi empuk. Gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa fungsi matras dan bagaimana tinjauannya menurut konsep fisika. Begitupun dengan olahraga tinju. Olahraga tinju itu olahraga yang saling pukul. Tentunya yang namanya dipukul pasti sakit. Nah, kenapa atlet tinju itu diharuskan menggunakan sarung tangan? Nah, apa fungsi sarung tangan tersebut? Ya, tentu untuk keselamatan agar tidak terlalu sakit ketika ditonjok, gitu ya. Nah, nanti juga ini akan kita bahas. Selanjutnya ada teknologi airbag pada mobil. Ini masih tentang keselamatan. Jadi ketika terjadi sebuah tabrakan atau benturan yang sangat keras, maka airbag tersebut akan keluar. Ya, fungsinya itu agar menghindari benturan dengan setir. Jadi fungsi dari airbag ini adalah untuk melindungi pengemudi dalam benturan yang sangat keras. Artinya pengemudi tersebut tidak akan terbentur kepada benda yang keras, namun akan terbenturnya ke airbag. Jadi tidak ada benturan yang begitu keras. Selanjutnya, apakah fungsi dari teknologi airbag tersebut? Oke, jelaskan secara fisika apa yang muncul dari fenomena tersebut. Pengetahuan apa yang kita perlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari fenomena yang tadi ditayangkan? Ya, tentunya kita harus mengetahui yang pertama itu momentum dan yang kedua adalah impuls. Momentum. Sebelum kita tahu definisi dari momentum, mari kita menganalisisnya. Ketika ada sebuah bola yang dilemparkan atau bola yang disepak ketika permainan olahraga, jika kita akan menangkap bola yang ditendang dengan cepat dan bola yang ditendang dengan pelan, tentunya kita akan lebih sulit menangkap yang mana? Ya, menangkap yang cepat. Ya. Oke, begitupun jika kita sedang berada di pinggir jalan, kemudian ada teman kita mengendarai sepeda, kita akan menyetop teman kita. Dan ada satu lagi teman kita yang sedang mengendarai bis, kita juga akan menyetop. Tentunya ketika teman kita itu menggunakan sepeda, kita bisa dengan mudah menyuruh dia berhenti atau bahkan kita bisa memegang sepedanya tersebut agar berhenti. Berbeda ceritanya dengan bis yang sangat besar. Ya, untuk menghentikan bis tentu kita tidak bisa menghentikannya dengan tangan. Kenapa? Karena bis itu besar, massanya besar. Massa yang besar itu akan menghasilkan momentum yang besar. Begitupun dengan tadi, kecepatan yang besar maka akan menghasilkan momentum yang besar. Ya, artinya momentum itu berkaitan dengan massa dan kecepatan. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak. Ya, semakin cepat bendanya maka semakin susah untuk diberhentikan. Semakin besar bendanya juga semakin susah untuk diberhentikan. Maka persamaannya menjadi momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Massa dan kecepatan ini berbanding lurus dengan momentum. Artinya semakin besar massanya, momentumnya juga semakin besar. Semakin besar kecepatannya, momentumnya juga semakin besar. Oke, sekarang apa itu impuls? Coba perhatikan di sini ada seseorang yang sedang bermain sepak bola. Tentunya yang namanya bermain sepak bola, bola itu disepak, ditendang. Ketika kita menendang sebuah bola, maka terjadi kontak antara kaki ya dengan bola.
kontak itu akan sangat singkat. Ini ketika ada bola ditendang dalam sepersekian detik, bola menyentuh kaki kita dan kemudian lepas kembali. Itu namanya impuls. Artinya ada sebuah gaya yang diberikan dalam selang waktu kontak yang sangat singkat. Maka impuls merupakan pemberian gaya F dalam selang waktu kontak yang sangat singkat. Jadi kalau waktu kontaknya lama itu bukan impuls. Syarat impuls harus waktu yang sangat singkat. Maka persamaannya menjadi I sama dengan F dikali delta T. Delta T ini merupakan selang waktu, maka F dikali T2 dikurang T1. Bagaimana hubungan impuls dan momentum? Oke, berdasarkan hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Dengan percepatan rata-rata, A sama dengan delta P per delta T. Maka F sama dengan M dikali delta P dibagi delta T. Oke, kita uraikan lagi. F itu adalah, impuls adalah F dikali delta T. Maka F dikali delta T sama dengan mv2 dikurang mv1. Maka impuls merupakan perubahan momentum. Ya, impuls merupakan perubahan momentum. F delta T sama dengan mv2 dikurangi mv1. Oke, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan membahas hukum kekekalan momentum pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.